bahwa Caimin sudah atau PKB sudah menjalin kerjasama atau koalisi 11 bulan, harus ditekankan 11 bulan loh Caimin, nah dengan Partai Gerindra, dan tentu saja saya menghormati hal tersebut. Namun namanya politik itu kan dinamis, untuk nantinya siapa tahu masih bisa PKB itu bersama dengan PDI Perjuangan, karena hubungan antara PKB dengan PDI Perjuangan ini sudah panjang, mendukung Pak Jokowi sudah hampir 10 tahun. Pengamat nilai pertemuan dengan Caimin perlihatkan Ganjar sebagai kingmaker, bukan petugas partai. Caimin langsung kepincut merapat ke PDIP, Prabowo linglung dong. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dibully, nggak boleh ngomong kader, nggak boleh ngomong petugas partai. Nah, saya bilang apa? Bodoh amat. Lo orang partai kita emangnya gitu? Lo kok yang lain ikut mau nimbrung intervensi? Yang enggak lah. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Jakarta pada Jumat 18 Agustus 2023. Pengamat politikus Emrus Sihombing menilai Ganjar tetap bisa mengambil keputusan sendiri, bukan petugas partai seperti yang sering dinarasikan oleh lawan politiknya. Namun menurut Emrus, Ganjar bisa disebut sebagai decision maker atau kingmaker. Emrus menuturkan semua orang di dalam institusi partai adalah petugas partai. Megawati Soekarno Putri lanjutnya merupakan petugas partai yang menjabat sebagai ketum. Hal itu lanjutnya berlaku terhadap capres lain seperti Anies Baswedan. Karena partai menitipkan perjuangan politik, visi misi politik apa yang diwujudkan, dan Anies pasti melakukan itu, dan mereka sudah ada kesepakatan di belakang panggung. Dan ketika jadi presiden, mewujudkan kesepakatan itu. Dan ketika diwujudkan, Anies juga bisa disebut sebagai petugas partai. Meski demikian, Emrus menyarankan istilah petugas partai sebaiknya tidak dikemukakan di ruang publik, tapi di internal partai. Sebab istilah itu kerap digunakan sejumlah pihak untuk kepentingan tertentu, misalnya menjatuhkan kapasitas seseorang sebagai pemimpin. Di sisi lain, Emrus juga memuji kepiawaian berpolitik Caimin. Dia menyebut Caimin menyadari bahwa kedatangan Golkar dan PAN ke kubu Prabowo Subianto mengancam posisi PKB. Sebab dia berkata Caimin mengetahui bahwa Golkar dan PAN pasti juga punya kepentingan. Oleh karena itu, Caimin berpotensi merapat ke Ganjar Pranowo karena peluang Ganjar Pranowo menang sangat besar. Karena survei terakhir bahwa Ganjar sudah melampaui Prabowo. Diketahui dalam survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar kembali rebound mengungguli Prabowo dan Anies. Pertemuan antara bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dengan Caimin juga diberikan kode merapatnya Caimin ke PDIP. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai bahwa pertemuan itu positif, yang menunjukkan bahwa dialog antar pemimpin merupakan hal yang sangat penting dan sesuai kultur bangsa. Hasto menambahkan, jika pertemuan keduanya di salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan berlangsung santai dan rileks, dengan topik pembicaraan seputar dinamika politik nasional. Hasto juga mengungkapkan pertemuan keduanya semakin menunjukkan karakter kepemimpinan Ganjar Pranowo yang merangkul penuh ketulusan dan menempatkan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sementara Hasto melihat Caimin menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin yang berdaulat, cair dalam komunikasi dan sangat kaya pengalaman politik. Dari situ Hasto berkesimpulan bahwa pertemuan tersebut menunjukkan bahwa antara Ganjar dan Caimin memiliki basis kultural yang saling melengkapi. Bahkan oleh Ganjar, kode politik itu diperkuat dengan memberikan Caimin hadiah sepasang burung berwarna merah hijau. Hal ini semakin mengukuhkan bahwa posisi PKB mendekat mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres semakin dekat dan nyata. Bukan hanya itu, Caimin di postingan berikutnya juga terlihat membawa sebuah minuman kemasan. Minuman tersebut berwarna merah. Tampak pula raut wajah Caimin tersenyum kepada Ganjar.
Andai kata di waktu dekat ini PKB benar-benar merapat ke PDI Perjuangan dan mengusung Ganjar, kira-kira bagaimana ya nasib koalisi KIR? Mengingat belum lama ini Prabowo sudah sedikit kemaki atau sombong jika akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 lantaran didukung oleh 3 parpol raksasa seperti Golkar, PAN, dan PKB. Bahkan sudah meminta izin pada rakyat untuk berkuasa pula. Tapi saya rasa peluang PKB untuk kembali melabuhkan kapalnya di pelabuhan PDI Perjuangan akan sangat besar. Karena kedua partai politik itu telah banyak merajut asa selama bertahun-tahun dan sama sekali belum pernah berpisah. Bagaimana kalau menurut Anda? Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Jokowi kali ini sangat berbahaya, tapi itu bagus karena sinyal yang sangat jelas. Rocky Gerung baper karena sindir Jokowi di pidato kenegaraan. Respon Rocky Gerung bikin geleng kepala. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Jadi kalau nggak mau dicaci maki jangan bikin kebijakan, kan begitu. Pejabat publik itu memang sudah sepatutnya dicaci maki, dikata-katai. Bukan sepatutnya, dia ditakdirkan untuk dicaci maki. Karena dia adalah petugas rakyat. Kita gaji Pak Presiden. Jadi posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Presiden Joko Widodo mengaku secara pribadi tak masalah kerap disebut bodoh, tolol hingga disamakan seperti Fir'aun. Jokowi pun menyebut keberadaan media sosial membuat apapun bisa disampaikan kepada Presiden, mulai dari permasalahan rakyat, kemarahan rakyat, ejekan, makian, hingga fitnah. Hal tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 16 Agustus. Pengamat politik sekaligus kritikus Rocky Gerung menanggapi hal tersebut dan mengaku tersinggung dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di sidang tahunan bersama MPR, DPR, dan DPD RI beberapa waktu lalu. Rocky pun merasa pernyataan Jokowi adalah untuk menyindir pernyataan yang ia lontarkan baru-baru ini, di mana dia menyebut bajingan tolol yang akhirnya berpolemik dan berujung laporan polisi. Rocky menyebut apa yang ia sampaikan adalah bagian demokrasi, jadi Jokowi seharusnya tak mempermasalahkannya. Demokrasi apaan itu? Bisa bebas menghina presiden dengan sebutan bajingan? Di negara lain orang seperti Rocky ini bakal ditindak tegas, apalagi kalau pemerintahnya otoriter, bakal tinggal nama. Rocky Gerung dengan label cerdas oleh para pendukungnya malah mengumbar makian, seolah dia ini tidak pernah mengenyam pendidikan dan tidak pernah diajari sopan santun. Kepala negara kok digituin? Saya yakin Jokowi tidak akan ambil pusing karena hanya orang berjiwa besar yang tidak goyah, dan hanya orang low level yang mulutnya kurang ajar. Gerung lupa kalau dia hidup di Indonesia, demokrasinya demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal, terpimpin, dan lain-lain. Di dalam demokrasi Pancasila ada norma, aturan yang tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu adat istiadat, budaya, dan agama. Jadi jangan salahkan masyarakat jika keselamatan Rocky terancam. Kita tidak tahu bagaimana sifat masyarakat itu sendiri. Bisa jadi rumah Rocky Gerung besok bakal dikepung oleh sekelompok suku di Indonesia. Presiden Jokowi sudah mengaku tak masalah jika ia mendapatkan beragam kritik dari masyarakat. Ia mengaku tahu kalau ada yang menyebut ia adalah orang yang pelongo-pelongo, Fir'aun, hingga terakhir disebut tolol. Hanya saja Jokowi merasa bahwa budaya santun di Indonesia mulai terkikis. Hal ini terutama dirasakan ketika melihat mudahnya masyarakat melampiaskan kedengkian dan fitnah atas nama kebebasan berekspresi dan demokrasi. Pidato Pak Presiden Joko Widodo kali ini tampaknya begitu lugas dan tegas menohok pihak-pihak yang mungkin saja selama ini merasa bebas-bebas saja melakukan serangan hinaan itu. Dan kita tahu siapa saja dari mereka yang selama ini merasa paling benar sehingga senantiasa melontarkan serangan-serangan ke Pak Jokowi.
Dan kata-kata kasar itu serta tidak berbudi pekerti luhur sudah sering dilontarkan oleh barisan sakit hati. Sakit hati mereka sampai ke ubun-ubun dan tampaknya tidak akan bisa diobati. Bahkan masa jabatan Jokowi saja sudah mau habis, mereka pun masih terus melakukan serangan fitnah dan hinaan. Saya melihat pidato Pak Jokowi itu sepertinya tidak menggunakan teks, langsung dari pikirannya, dituangkan dalam bentuk verbal. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi adalah seperti curhatan yang selama ini dipendamnya. Dan saya pikir memang sudah waktunya Pak Jokowi mengatakan semua itu, apalagi tidak lama lagi akan terjadi pergantian presiden. Namun sebenarnya saya melihat bahwa pidato presiden ini adalah sebuah sinyal yang sangat jelas sekali. Jadi jelas bahwa pidato Jokowi di tahun ini saya menangkapnya sedang memberikan sinyal kepada kita semua dan harus diperhatikan dengan baik-baik. Bagaimana kalau menurut Anda?